Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Keamanan Sistem dan Cyber Udinus dari kelas A11 4706 akan menjelaskan bagaimana simulasi serangan XSS reflected dari Kali Linux dengan target DVWA. Anggota dari kelompok 5 tersendiri yaitu terdiri dari Rifki Iqbal Faransa, Rama Isya Intan Damayanti, Fitria Fatmawati, dan Mehwa Aprilia Susanti. Apa itu serangan XSS atau disebut dengan cross-site scripting adalah jenis serangan keamanan web yang melibatkan penyisikan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang terlihat oleh pengguna lain. Tujuan utama serangan ini adalah untuk mengeksploitasi kelemahan keamanan pada situs web yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip atau biasanya dalam bahasa skrip ke dalam halaman web yang akan dilihat oleh pengguna lain. Jenis serangan XSS yang digunakan yaitu menggunakan Reflected XSS. Reflected XSS adalah salah satu jenis serangan keamanan web di mana skrip berbahaya disisipkan ke dalam tautan atau formulir web dan kemudian disajikan kepada pengguna sebagai respon dari server. Dalam serangan ini, skrip tidak disimpan pada server, tetapi segera direfleksikan kembali ke pengguna yang membuat permintaan tertentu ke server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitria Fatmawati. Baik, selanjutnya di sini ada target dari DVWA. DVWA sendiri yaitu singkatan dari Dumb Vulnerable Web Application, adalah web server yang sengaja dibuat memiliki banyak sekali celah keamanan. Jadi, kita bisa belajar dan mencoba beragam teknik penyerangan web tanpa harus melanggar hukum. Di antaranya adalah serangan SQL injection, XSS, password cracking, dan lain-lain. Dengan level security yang bisa diatur, DVWA bisa mensimulasikan banyak sekali tipe serangan pada web. Next. Kemudian, di sini ada alur kerja dari serangan XSS itu sendiri. Yang pertama yaitu ada attacker. Attacker yaitu penyerang injek situs web dengan skrip berbahaya. Kemudian ada korban. Korban yaitu mengunjungi situs web dan memicu skrip berbahaya. Selanjutnya yaitu situs web itu sendiri, yaitu browser korban mengeksekusi skrip berbahaya dan tanpa sadar meneruskan informasi yang diinginkan seperti token sesi, cookie, dan lain-lain. Kemudian di sini simulasi akan disimulasikan oleh teman saya yaitu Mehwa Aprilia Susanti dan Rahmaisa Intan Damayanti. Kami di sini akan menjelaskan cara mengidentifikasi variabel suatu website terhadap XSS pada setiap level di situs DBWA. Untuk pertama kali kita akan masuk ke DBWA yaitu dengan mengecek IP dulu dengan cara IPN. Ambil yang kedua, kemudian kita masuk ke Firefox. Kita login dulu. XSS ini biasanya bersifat temporary, jadi skrip yang kita injeksi itu tidak permanen atau tidak akan tertanam di websitenya itu. Kemudian kita atur dulu security-nya. Untuk yang pertama kita praktekkan untuk yang low. Jadi kemudian kita masuk ke XSS yang heavy.
Nah, di sini sudah ada, saya coba isikan dan kita isi tes. Submit. Full headingnya yaitu di sini hello test. Kita extract atau view code-nya. Kita lihat di backend-nya. Jadi apapun yang kita kirimkan melalui metode get, di sini metode get akan ditangkap dengan kata hello. Maka di sini akan munculnya hello test. Kita juga bisa lihat pada bagian address browser, ini merupakan input dari hasil yang kita inputkan tadi. Pada level XSS ini menjalankan kode HTML tanpa filter, maka kode HTML yang dimasukkan dalam file nama akan dieksekusi oleh browser. Misal kita masukkan untuk style color. Kita submit. Nah, di sini juga akan muncul H1-nya tadi kita masukkan tes berwarna biru karena tadi kita memasukkan H1 colornya biru. Tujuan dari XSS biasanya untuk mendapatkan cookie dari browser korban. Desain cookie yang didapat bisa digunakan penyerang untuk masuk ke akun korban tanpa harus mengetahui user dan passwordnya. Metode ini disebut dengan session hacking. Untuk mendapatkan session cookie dari browser menggunakan XSS, kita bisa dilakukan dengan menambahkan fungsi alert. Untuk menjalankan fungsi alert, kita masukkan misal terus alert. Submit. Ini akan muncul alert, ini alert karena tadi kita masukkan katanya yaitu ini alert. Kemudian kita cek untuk yang dokumen objek, alat dokumen objek apakah bisa. Submit. Ini muncul ketika di submit ternyata browser bisa mengembalikan URL dari halaman webnya. Ini berarti kemungkinan besar cookie juga bisa dari website tersebut yang kita ambil dengan metode yang sama. Kita coba lagi untuk yang dokumen cookie. Info ya. Ini setelah kita submit, maka cookie dari browser tersebut dapat ditemukan. Kemudian yang presentasi low, kemudian saya akan lanjutkan dengan yang level impossible. Kemudian saya di sini juga akan menjelaskan untuk yang level impossible. Saya ganti video kurikulumnya dulu. Kita coba yang dari low kita ubah menjadi impossible. Nah, kemudian kita masuk lagi ke XSS Reflect.
Sebelumnya kita lihat dulu untuk karakter di yang impossible. Nah, untuk yang di level impossible di sini ada user token, session token, dan HTML special character. Kita cek dulu apa itu HTML special character. Sebelumnya saya sudah membuka di WordPress full. Itu HTML special character. Kita dapat lihat di WordPress full, artinya dia akan merubah beberapa karakter yang sudah didefinisikan di HTML menjadi HTML entity. Sementara itu, apa itu HTML entity? Saya juga sudah membukanya sebelumnya di WordPress full. HTML entity yaitu merupakan beberapa simbol yang ada di sini. Nah, itu diubah menjadi ini beberapa simbol yang ada di sini, jadi berubah. Kemudian kita masuk lagi ke DBWA-nya. Kemudian kita masukkan alat. Sudah. Kemudian kita submit. Nah, sehingga jika kita titik script untuk fungsi alat, kita submit scriptnya tidak akan dihapus, tapi tetap menampilkan yang tidak dieksekusi di proses layaknya JavaScript. Karena kalau kita cek untuk di bagian scriptnya itu, yang bagian kurung buka dan kurung tutup itu diganti dengan HTML entity yang tadi. Nah, selanjutnya kita ke level medium. Dengan teknik yang sama, pada level medium ini terhadap pengecekan itu menggunakan fungsi string underscore replace pada PHP yang membuat ketika kita memasukkan input seperti yang kita lakukan sebelumnya pada security level law itu tidak bisa. Oke, kita contohkan saja langsung menggunakan inputan dari security level law. Kita submit. Nah, ini tidak bisa ya. Kemudian kita langsung cek saja source code-nya. Kalau kita cek source code-nya, ini sudah ada filterisasi menggunakan string replace, yang mana ketika kita menemukan buka kurung siku script, tutup kurung siku, maka ini akan dihapus. Dari cara filterisasi yang digunakan pada level medium ini ada celahnya, yaitu string underscore replace sifatnya sensitif, di mana huruf besar dan kecil diartikan berbeda, sehingga kita bisa menghindarinya dengan cara cukup mengganti huruf besar di sini yang awalnya S kecil menjadi S besar. Kita langsung submit saja. Nah, berhasil ya. Jadi ini membuktikan bahwa level medium ini mengindikasikan bahwa masih rentan terhadap XSS. Selanjutnya kita pergi ke level high. Kita langsung saja cek source code-nya. Di sini filterisasi input yang digunakan menggunakan fungsi break underscore replace yang menghapus pola buka kurung siku script, dan ini sifatnya case insensitive, sehingga cara ini berhasil mendisable JavaScript yang kita injeksikan. Seperti itu. Namun di level hack ini kita bisa menggunakan HTML untuk men-trigger fungsi alert. Langsung saja search XSS cheat.
Kemudian kita pilih yang pertama. Nah, sudah muncul di sini ada all text dan all event. Teks di sini saya pilih IMG. Kemudian eventnya kita pilih on error. Ini terserah ya, tapi saya contohkan on error. Dan di sini kita copy, kemudian paste. Langsung submit. Nah, berhasil juga. Jadi pada level high ini membuktikan bahwa dia masih rentan terhadap XSS. Demikian penjelasan cara mengidentifikasi vulnerability suatu website terhadap XSS pada setiap level di situs DVWA. Kemudian di sini terdapat cara pencegahan serangan dari XSS itu sendiri. Yang pertama yaitu HTTP only flag untuk cookie, yang kedua content security policy atau CSP, yang ketiga yaitu validasi input data, yang keempat yaitu menggunakan escape input, kemudian yang kelima yaitu update dan keamanan sistem, yang terakhir atau yang keenam yaitu monitoring keamanan. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan dalam penjelasan simulasi serangan XSS. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.